Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan, ikhwati wa akhwatikum, ikhwati wa akhwati fil din, azani Allah iyyakum. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan. Mudah-mudahan pada pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwah wa akhwati fiddin, azani Allah yakum. Mari kita lanjutkan pembahasan pelajaran bahasa Arab yang saya udah absen beberapa pertemuan ini, jadi udah nyampe mana. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sangat bermanfaat bagi kita, menambah wawasan pengetahuan, kosakata dan sebagainya dalam bahasa Arab ini. Ya, mari kita lanjutkan saja langsung kepada narasumber kita, Ustadzuna Ma'sum Badrul Zaman, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Oke, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwah fillah dan akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa bertemu di ruang online ini untuk melanjutkan kajian bahasa Arab ini. Dan mudah-mudahan kajian ini adalah sebagai tanda rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum saya melanjutkan membuka kitab Al-Arabiyyah Linasyi'in, saya akan menyampaikan sebuah kisah, ya, dan kisah ini kisah nyata, ya, yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua yang saat ini mungkin, ya, kita hanya beberapa orang saja yang tetap istiqamah, ya, mencari ilmu dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Dan mungkin sebagian orang melihat kita tuh, ya, ada sebagian orang yang meremehkan kita ataupun melihat apa yang kita lakukan itu sebuah kesia-siaan. Tapi subhanallah, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita sehingga amal kita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah memang jalan para penuntut ilmu. Kadang jalan ini tidak mulus seperti apa yang kita bayangkan di awal ataupun di permulaan saat kita menginjakkan kaki kita di jalan ini. Saya akan menyampaikan sebuah kisah Abdul Malik Al-Asma'i, ya. Beliau adalah salah seorang ulama Islam terkenal dari Basrah, ya.
dan beliau hidup di zaman Amirul Mukminin ataupun Khalifah Harun al-Rashid. Jadi saat beliau sedang menuntut ilmu di kota Basrah, ya, beliau tinggal di sebuah asrama ataupun kontrakan, dan tentu saja menuntut ilmu di saat itu adalah menuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan. Tidak seperti saat ini, ya, orang-orang menuntut ilmu di sebuah universitas dengan fasilitas yang cukup memadai. Tapi Abdul Malik Al-Asma'i ini menuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan. Tinggal hanya di sebuah kontrakan, ya. Kemudian di depan sebuah kontrakan ini ada sebuah toko ataupun warung, ya. Dan selalu ada orang yang menjaga, yaitu pemilik warung tersebut. Ketika Abdul Malik Al-Asma'i ini keluar untuk menuntut ilmu pada pagi hari, maka si pemilik warung ini selalu berkata, "Mau kemana?" Maka dia menjawab, "Saya akan belajar hadis kepada Syekh Fulan." Kemudian ketika beliau pulang dari belajar pada sore hari, ditanya oleh pemilik toko tersebut, "Dari mana?" "Dari Syekh Fulan, saya sudah belajar bahasa." Ya. Kemudian ditanya seperti itu hampir tiap hari, sampai suatu saat pemilik toko ini memberikan nasihat kepada Al-Asma'i ini. "Wahai Fulan, wahai pemuda, engkau adalah orang yang masih muda. Jangan sia-siakan waktumu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakanlah waktumu untuk sesuatu yang lebih baik." Ya. Kata pemilik toko ini, "Demi Allah, seandainya engkau mengumpulkan semua kitab-kitabmu, kemudian engkau menukarkan kepadaku dengan sebuah sebuah wortel, ya, yang dia jual, maka aku tidak akan memberikannya." Subhanallah, ya. Al-Asma'i saat itu merasa terhina. Dan ini dilakukan terus-menerus, sehingga perkataan itu selalu terbesit di dalam pikirannya, sehingga membuat dadanya sesak. Yang akhirnya Al-Asma'i menghindari bertemu dengan pemilik toko tersebut, ya. Akhirnya dia keluar pada malam hari untuk menuntut ilmu. Dan pulang pun pada malam hari, ya, agar tidak bertemu dengan pemilik toko tersebut. Sampai akhirnya beliau merasa hidupnya sesak. Ya, selalu memikirkan hal itu, sampai akhirnya pada satu saat, karena memang keterbatasan, akhirnya beliau menjual salah satu bajunya. Dan saat itu bagi seorang penuntut ilmu, baju ini adalah sesuatu yang mahal. Sampai akhirnya beliau merasa sesak, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu datanglah seorang utusan gubernur Basrah atau Amir Basrah. Kemudian berkata kepada Al-Asma'i, "Wahai Al-Asma'i, sesungguhnya Amir memanggilmu." Kemudian Al-Asma'i ini menjawab, "Bagaimana aku bisa datang kepada Amir sedangkan keadaanku lusuh, kotor, tidak rapi?" Maka akhirnya utusan tersebut kembali kepada Amir dan kembali lagi kepada Al-Asma'i, mendatangkan baju-baju yang bagus, mendatangkan makanan, kemudian memberi Al-Asma'i sekitar 1.000 dinar, Masya Allah. Dan berkata kepada Al-Asma'i, "Maka masuklah ke dalam toilet, kemudian bersihkan dirimu, maka aku akan mengajakmu menghadap Amir." Maka diajaklah Al-Asma'i ini menghadap Amir Basrah. Ya. Ketika di hadapan Amir Basrah berkata, "Wahai Abdul Malik, sesungguhnya kami telah mendengar namamu." Jadi beliau karena seorang zuhud, kemudian yang rajin menuntut ilmu, sangat istiqamah dalam menuntut ilmu, sehingga orang-orang mengenal, ya, mengenal beliau dengan kezuhudannya. "Sesungguhnya aku telah mendengar namamu. Maka pergilah ke
Amirul Mukminin, yang saat itu adalah Amirul Mukmininnya adalah hal engkau mendapatkan tugas untuk mendidik anak Amirul Mukminin, mendidik anak seorang khalifah. Maka dengan bersegera Al-Asma'i ini menyambut tugas tersebut dan izin ke rumahnya untuk membawa beberapa kitabnya yang tadi diremehkan oleh seorang penjaga toko, diambil beberapa kitabnya dan meninggalkan beberapa kitab, dan berangkatlah ke hadapan Amirul Mukminin, kemudian mendidik anak Amirul Mukminin ini sehingga anaknya menjadi seorang alim, seorang faqih, dan satu saat Amirul Mukminin meminta agar anaknya ini disiapkan untuk berkhutbah pada khutbah Jumat, dan muridnya, berarti ya, anaknya tersebut telah membanggakan ayahnya sehingga Al-Asma'i ini mendapatkan hadiah, gaji yang sangat besar. Sehingga pada satu saat Al-Asma'i telah merasa cukup, telah mengamalkan ilmunya, mengajar anak Amirul Mukminin, dan beliau ingin kembali ke kota Basrah. Maka kembalilah Al-Asma'i ini ke kota Basrah, dan penduduk Basrah saat itu menyambut Abdul Malik Al-Asma'i. Dan di antara orang-orang yang menyambutnya adalah pemilik toko yang telah meremehkannya. Terlihat pemilik toko ini dengan sebuah sorban yang lusuh. Dan saat itu beliau memanggil, Abdul Malik, engkau Abdul Malik? Kemudian Abdul Malik pun tertawa ketika mengingat nasihat dari seorang pemilik toko tersebut yang meremehkan, ya, yang dia berkata, seandainya engkau mengumpulkan semua kitabmu ini dan menukarkannya dengan sebuah wortel, maka tidak akan pernah aku berikan wortel tersebut. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Al-Asma'i dengan ilmunya, membahagiakan dia di dunia sebelum dia di akhirat. Ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita semua. Jangan pernah berputus asa ketika menuntut ilmu, walaupun ya mungkin lingkungan sekitar kita tidak mendukung atau tidak kondusif. Tapi jangan sampai hal tersebut membuat kita menjadi pesimis. Bahkan kita harus selalu optimis dan selalu ingat dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang lebih tinggi, ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Oke, ikhwah fillah dan akhwati fillah, baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, ya. Kita akan membuka kitab Al-Arabiyah li Nasyi'in. Oke. Insya Allah kita akan melanjutkan sedikit latihan dari pelajaran yang lalu, karena ada beberapa latihan yang sangat penting, ya. Di sini kita terakhir telah menjawab latihan 1 ini, ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan latihan yang kedua. Di sini perintahnya adalah takallam, ya, berbicaralah. Hat as'ilatan wa ajwibatan kama fil misal. Buatlah sebuah pertanyaan dan jawaban seperti di dalam contoh berikut, ya. Ad-durj, sukar. Ad-durj itu adalah laci, ya, kemarin. Sukar adalah gula. Kemudian dibuat sebuah pertanyaan, hal fid durji sukarun? Kemudian dijawab, na'am fid-durji sukkarun, ya. Apakah di dalam laci itu ada gula?
Ya, di dalam laci itu ada gula. Ya. Oke, kita akan menjawabnya seperti biasa. Saya berikan kesempatan ya pada ikhwah fillah. Silahkan dari Bu Agita ya, silahkan. Nomor 1. Yuratibul itu apa ya Ustaz? Ya. Jawabannya sebelahnya ya Ustaz? Enggak, ini nih. Oh, yang itu. Ya, ini kan duruj sama sukar. Ini al-mu'askar khiyam. Jadi dibuat pertanyaan kemudian dibuat jawabannya. Muaskar sama iyam apa ya Ustaz? Al-mu'askar itu tempat berkemah. Perkemahan. Perkemahan. Ya. Oh, perkemahan. Atau bumi perkemahan kalau di kita ya. Al-khiyam, khiyam itu adalah kemah-kemah. Tenda ya. Hal fil muaskar hiyam ya, khiyamu na'am ya, khiyamun ya, na'am fil muaskari khiyamun. Ya, oke. Diterjemahkan biar lebih paham lagi. Apakah di perkemahan ada tenda-tenda? Ya, di perkemahan ada tenda-tenda. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian Bu Bambang silahkan nomor selanjutnya. Tafadhali. Hal ma al abu fil talmidun. Nah, coba lihat al-mal'ab apa? Al-ma'ab taman bermain, Ustaz. Ya, lapangan ya. Lapangan ataupun lapangan tempat bermain ya. Kemudian talamiz apa Bu Bambang? Murid. Murid-murid ya. Jadi pertanyaannya hal fil ya. Enggak, Ustaz. Hal fil tal Mal hal fil mal'abu ada huruf fi harusnya mal'abi. Ya, hal fil mal'abi terus talmidun talamidun ya. Terus jawabannya silahkan. Fil mal'abi talamidun. Ya. Diterjemahkan silahkan. Apakah di taman bermain itu ada murid-murid? Ya. Taman bermain itu ada murid-murid. Ya. Mal'ab ini lebih cocok adalah di lapangan ya, seperti lapangan bola. Oh ya, Ustaz. Nah. Ya. Oke, kalau taman bermain nanti identiknya dengan ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Bambang, Bu Ela. Naam, Ustaz. Hal fil fasli mudarrisun? Naam, fil fasli mudarrisun. Oke. Terjemi. Apakah di dalam kelas ada guru? Ya, di dalam kelas ada guru. Oke, ahsanti barakallahu fiik. Kemudian Pak Fahmi Nur Fauzi silakan. Hafil hakibatu kutub. Ada huruf fi. Hal fi. Oh, hafil kutubi ya. Hafil hakibati. Oke, ahsan. Hal fil hakibati. Hafil hakibati kutubi. Kutubun. Iya, kutubun ya. Naam. Fil hakibati kutub. Kutubun.
kutubun. Ya. Kutubun. Iya, semuanya tidak panjang ya, kutubun. Ya, kutubun. Oke, terjemahkan. Akibat itu apa ya? Ya. Terjemahkan hal. Apakah diakibati, lupa saya Ustadz. Akibah itu yang kita gendong dan di dalamnya. Ah iya. Ya. Apakah di dalam tas ada buku? Ada buku-buku ya. Buku-buku. Ya, di dalam tas ada buku-buku. Oke, ahsan ya. Barakallahu fiik ya. Ingat semua ya yang menjawab semuanya. Kalau sudah ada fi ini huruf jar, pastikan setelahnya majrur. Harokatnya adalah kasroh ya. Oke. Barakallahu fikum. Kemudian setelah Fahmi, Bu Widi ya, silakan Bu Widi. Hal fil maqsafi halwa? Naam, fil maqsafi halwa. Ya, terjemih, fadhali. Apakah di kantin ada manisan? Ya. Iya, di kantin ada manisan. Manisan. Nanti barakallahu fiik. Kemudian Bu Zakia ya. Hal fil finjani saya? Naam, fil finjani saya atau sayun? sayun. Ya, oke. Di Hal fil finjani sayun? Naam, fil finjani sayun. Oke, terjemah. Apakah di dalam cangkir itu teh? Ya. Ya, di dalam cangkir itu teh. Oke, ahsan bi barakallahu fiik ya. Oke, kita lanjutkan nih. Kembali ke Bu Agita ya. Silakan Bu Agita. Khazinah ya Ustaz itu. Khizanah. Iya. Hal fil khizanati malabisun? Hasan. Naam, fil khizanati malabisun. Oke, terjemih. Khizanah malabis apa malabis? Malabis itu ada gamis, ada kemeja. Oh iya, baju Ustadz. Berarti khizanah apa? Lemari. Tempat baju. Oke, terjemahkan silakan. Apakah di dalam lemari ada baju-baju? Ya, di dalam lemari ada baju-baju. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Bu Bambang silakan. Hal finai jarosu. Hal finai jarosu. Fi-nya dulu hal fil. Oh iya. Hal fil finai jarosun. Ya. Fil finai jarosun. Ya, terjemih. Apakah di apa ya Ustadz? Fina ini kalau di kelas ya ada sebuah ruang kosong ya di depan kelas, apa namanya? Dalam sekolah? Teras. Teras ya, atau halaman bisa ya. Halaman. Apakah cenderung ke apa Ustadz? Teras atau halaman? Di halaman saja. Apakah karena konteksnya sekolah. Ada lonceng? Ya. Bel? Ya, lonceng ya. Ya. Ya, di halaman ada lonceng. Ya. Ini kita bayangkan saat kita sekolah dulu ya. Kalau sekarang mungkin beda lagi. Biasanya kan lonceng itu digantung ya di ujung kelas yang paling sudut tuh ya. Terus dipukul sama gurunya. Teng 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 teng. Nah, seperti itu ya kira-kira.
Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya, ahsantum. Alhamdulillah kita sudah menjawab latihan kedua. Ingat, saya akan tekankan lagi kalau sudah ada fi ya, fi huruf jar, jangan ragu-ragu lagi. Setelahnya majrur ya, ditandai dengan kasroh. Kemudian bedakan antara alif qamariyah dan alif syamsiyah ya. Ini penting. Bahkan dalam Al-Quran pun kita sudah belajar ya. Al-Qamariyah dan Syamsiyah. Kemudian masalah tanwin ya, dan alif, sudah ada alif lam, tidak boleh dibaca tanwin ya, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini dijawab bebas, tidak harus berkaitan dengan apa yang telah kita baca di percakapan ya. Silahkan menjawab ya, apa saja, tetapi kaidahnya Bu Ella ya. Silahkan. Ini sedang ada di dapur. Oke, barakallahu fiik. Ahsan. Ya, dan jiddah ini, jiddah itu dibaca 3 bahasa. Juddah, jiddah, jaddah. Ya. Dan arti Jeddah pun, arti kota Jeddah ini adalah nenek moyang memang. Karena ada beberapa keterangan ya, ataupun situs di kota Jeddah itu ada makbarah Hawa ya. Ada kuburannya Hawa, istrinya Adam. Walaupun kita tidak dapat memastikan tentang riwayat ini, tapi yang jelas di sekitar kota Jeddah itu dahulu ya, ketika awal-awal saya datang ke Saudi, ada petunjuk jadi seperti rambu ya, makbarah Hawa, arah menuju kuburan Hawa ya. Walaupun kita tidak bisa memastikan karena ini mungkin termasuk hadis-hadis Bani Israel yang Rasulullah SAW bersabda, haditsu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah apa yang engkau dapatkan dari Bani Israel atau hadis-hadis Bani Israel, tidak mengapa ya. Tapi nanti ada perinciannya ketika riwayat-riwayatnya bertentangan dengan akidah yang sahih, maka tidak boleh diceritakan. Tetapi ketika memang ceritanya tidak ada yang membenarkan atau tidak ada yang menyalahkan, maka di situ diperbolehkan diceritakan saja tanpa menjadikannya sebuah keyakinan. Barakallahu fikum. Kemudian ya, setelah Bu Ella, Pak Fahmi ya, silakan. Pak Fahmi, live kayaknya ini ada gangguan ya di beberapa tempat, hujan mungkin ya. Oke, sekarang Bu Widi ya, silakan. Bu Widi. Maksudnya tadi surah apa Ustaz? Ini silakan. Dijawab saja ini. Tinggal dijawab aja. Ila aina tanhabu hada masai? Hadal masa. Hadal masa, masau ya? Masa ya, di sini karena keterangan waktu. Hadal masa'a. Ya. Kemana kamu pergi ya? Ya. Oh, ya. Kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi siang ini? Masa itu siang atau? Sore. Sore, ya. Oke, Ahsan. Silakan. Sore. Kemana kamu akan? Enggak kemana-mana. Kemana kamu akan? Gimana? Di rumah saja, fil baiti. Oh. Jadi jawabannya ya, la azhab ila ay makanin ya. Oh, la azhab ila ay makanin. Nah, ketika menjawab sebuah latihan, jangan menyulitkan diri sendiri dengan jujur gitu ya. Karena ini latihan bohong-bohongan. Tapi cari jawaban yang mudah.
untuk tahap belajar gitu, karena kosakata kita terbatas ya. Kalau misalkan jawabannya tadi betul, la azhab ila aimakan, saya di rumah saja ya. Tapi untuk memudahkan jawaban silahkan bukan berbohong tapi memberikan sebuah cerita saja. Ila aina tadhhab hadzal masa, kemana kamu akan pergi sore ini? Coba silakan jawab. Iya. Adhabu ila apa ya? Lupa. Tempat apa saja? Madrasati aja. Oke. Adhabu ila madrasati hadzal masa'a. Iya, oke. Barakallahu fiik ya. Adhabu ilal madrasati hadzal masa ya. Boleh ya, mungkin mau belajar malam gitu ya. Atau boleh misalkan azhabu ilal masjidi. Nah, ini lebih cocok ya, barakallahu fikum. Kemudian setelah Bu Widi, silakan Bu Zakia. Aina sodik kutki. Ya, aina sodiquki, boleh. Sodikoti fil fasli. Ku ya. Sodiki fil fasli. Oke, terjemahkan silakan. Di mana temanmu? Ya. Temanku di kelas. Teman laki-laki ya di sini ya, teman laki-laki ya. Oke. Oh, iya. Temanku di kelas. Oke, barakallahu fikum. Lanjutkan ke Bu Agita, silakan. Bu Agita? Oke. Bu Bambang mungkin ya, silakan. Bu Bambang. Ya, Bu Bambang, silakan. Nah, Ustaz. Min aina anta qadimu? Ya. Dari mana kamu datang? Ya. Ana. Ya, ana. Ana qadimu. Qadimun. Ana qadimun fil min. Kau datang min. Oh ya, afwan Ustaz. Karena di pertanyaan juga min ya. Jadi jawabannya harus min. Ana qadimun min masjidi. Iya, minal masjidi. Oh ya. Ana qadimun minal masjidi. Ya. Berarti saya datang dari masjid. Ya, oke. Atau bisa diterjemahkan saya pulang dari masjid. Artinya sudah dari masjid menuju rumah. Ya, oke, barakallahu fiik. Min aina anta qadimun? Dari mana engkau datang? Jadi sudah dari mana gitu ya. Ana qadimun minal masjid. Saya baru pulang dari masjid. Oke. Bu Agita nomor 5 silakan. Oke. Bu Ella silakan. Nah, Ustaz. Aina minziluki? Manziluka? Bertanya ke saya atau ke... Boleh, berarti saya yang bertanya. Aina manziluki? Manziluki fi Taman Sentosa. Berarti kan saya yang bertanya. Aina manziluki? Di mana rumah? Berarti kan saya bertanya, di mana rumahmu? Ya. Berarti jawabannya rumah siapa? Rumah saya. Berarti manzili. Manzili mah. Ya. Manzili fi Taman Sentosa. Oke. Ahsan ya. Jangan salah ya. Ketika pertanyaan dan jawaban harus ada korelasinya ya. Oke, harus secepat mungkin merubah domirnya. Oke, barakallahu fiik ya. Ustadz, maaf tadi ininya error Ustadz.
Oh iya, oke, langsung Bu Agita nomor 6 ya. Nomor 6 silakan. Ila aina tazhabu ya sayyarah? Ya saya. Bis sayyarah. Bis sayyarati, bis sayyaratu. Bis sayyaratu. Itu huruf ba ya. Ba juga sama seperti fi. Huruf iya. Bis sayyarati. Oke. Terjemahkan dulu biar jawabannya pas. Ini kan tazhabu pergi ilah. Ya. Kemana ya Ustaz? Iya. Ila ina ya kemana? Kemana? Bisa ya. Saya bukan taman ya? Bukan ya? Mobil. Bukan. Oh, mobil. Iya. Kemana akan pergi dengan mobil? Jadi kemana? Siapa yang kemana? Oh, siapa ila aina. Ini? Siapa, kemana kamu akan pergi dengan mobil? Iya, menggunakan maksudnya ya? Iya, akan pergi menggunakan mobil. Ya. Ana azhabu ilal madrasah. Ya, bis sayyarati. Bis sayyarah. Oke, terjemahkan. Ana azhabu. Saya akan pergi ke sekolah dengan mobil. Oke, ya menggunakan mobil ya. Oke, ana azhabu ilal madrasati bis sayyarah. Ahsan. Ataupun boleh anaknya dihilangkan. Azhabu ilal madrasati bis sayyarah. Biasanya kalau sudah ada azhabu itu kan ada anaknya ya. Itu kan berarti anak. Azhabu. Jadi anaknya boleh dihilangkan. Ila aina tazhabu bis sayyarah? Azhabu ilal madrasati bis sayyarati. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, kalau begini boleh? Azhabu bis sayyarati ila suq. Iya, boleh. Boleh. Ini kan yang penting dalam bahasa Arab itu kalimatnya adalah kalimat mufidah, kalimat yang mengandung arti dan tidak menggantung. Azhabu bis sayyarati. Saya pergi dengan mobil. Kemana? Nah, ini kan mendatangkan sebuah pertanyaan karena belum lengkap gitu ya. Boleh dikedepankan ataupun dikebelakangkan selama susunan kalimatnya difahami ya atau sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Barakallahu fiik. Sekarang Bu Zakia ya. Bu Widi belum ya, Ustaz? Bu Widi udah ya? Belum. Tadi Bu Widi belum ya? Belum. Silakan Bu Widi, silakan. Aina adha'ul kitabah? Ya, ahsan. Di mana saya? Buku doa. Oh, adha'ul kitabah. Di mana buku doa? Gitu. Oh, ini adha'u itu apa? Adha'u meletakkan. Dari wadoa meletakkan. Oh iya, meletakkan. Di mana saya meletakkan buku? Jadi konteksnya bertanya, Bu Widi bawa buku nih, apakah buku pesanan atau buku murid mau diserahkan ke ruang kepala sekolah gitu, ya? Tanya kepala sekolah, Pak, ini bukunya disimpan di mana gitu? Oke. Oh iya. Silakan. Aina adha'ul kitabah? Tadha'ul kitabah 'alal maktabi. Oke, ahsan ya. Jadi karena yang bertanya adalah saya, di mana saya harus meletakkan buku ini? Kemudian yang menjawab adalah orang lain. Tada'u al-kitaba 'alal maktabi ya. Tada'u di sini artinya bisa sebagai jawaban perintah gitu ya. Boleh menggunakan kalimat perintah seperti kemarin ya, misalkan kataba yaktubu uktub. Sekarang wado'a menjadi yada'u, kalimat perintahnya do' ya, letakkanlah do'il kitaba 'alal maktabi. Ini boleh, ataupun tadi bisa konteksnya tada'u
al-kitaba alal maktabi, ya. Oleh makanya nanti ketika perbendaharaan kosakatanya semakin banyak, kemudian perbendaharaan kaidahnya semakin banyak, boleh kita menjawab dari sisi mana saja. Yang penting jawabannya sesuai dengan kaidah, ya. Barakallahu fikum. Bu Zakia silakan. Nomor 8 ya. Aina, na'am Ustaz. Aina yang tazirul mudarib. Ya, yang mudarriba. Oh iya. Aina yang tazirul mudaribu. Ya, ahsan. Yang tazirul mudaribu fil ya. Mal'ab. Fil mal'abu. Ya. Fil mal'abi. Yang tazirul mudaribu fil mal'abi. Oke, ahsan. Di mana dia menunggu pelatih. Terbalik. Di mana pelatih? Oh, iya, karena dia fa'ilnya. Yang menunggu siapa? Mudarib. Ya, yang menunggu juga. Jadi di mana pelatih itu menunggu, sedang menunggu, ya. Di mana pelatih itu sedang menunggu. Ya. Nah, kalau tadi dijawabnya al-mudarribu. Al-mudarribu di sini pakai dhammah berarti pelakunya yang menunggu, ya. Ya. Dan memang ini konteksnya seperti ini. Aina yantaziru al-mudarribu. Jadi di mana pelatih itu menunggu, ya. Biasanya kan pelatih nunggu anak-anak didikannya, ya. Kalau latihan olahraga atau latihan bola gitu kan, pelatih datang duluan, ya. Di mana pelatih itu menunggu anak didikannya. Oh, ternyata pelatih itu menunggu murid-muridnya di lapangan. Iya. Oke. Ahsanti barakallahu fiik. Oke, kembali ke Bu Agita nomor 9 nih. Min aina tashtaril aqlam? Min aina nashtaril aqlam? Aqlamu, aqlama, aqlami. Aqlamu. Kenapa aqlamu? Min aina. Coba diterjemahkan dulu. Min aina. Al-aqlam apa? Aqlam apa ya? Plural dari qalam. Qalam apa? Jamak ataupun pena-pena. Pluralnya dari qalam. Qalam apa? Qalam apa namanya? Membaca ya? Qalam itu adalah pensil. Oh, pensil. Kalau pulpen kan qalamun. Oh, sama ya? Oh, itu sama. Jamaknya. Jadi pulpen. Jadi lebih dari 2, ya. Min aina nashtari al-aqlam? Coba diterjemahkan dulu. Di mana mereka ya Ustadz Nash? Nah, itu nahnu. Oh, nahnu. Kalian, di mana kalian membeli pulpen? Nahnu kalian atau? Coba. Anta, kamu. Anti, kamu. Kemudian ana, saya. Nahnu. Nahnu, mereka ya? Mereka itu hum. Belum kita bahas. Oh, nahnu. Bukan kalian ya Ustadz? Ya? Kami. Oh, kami. Iya, kami. Karena nahnu itu adalah orang pertama yang berbicara. Coba diulang. Di mana kami membeli pulpen? Ya. Di mana kami akan? Oh, di mana kami akan membeli pulpen? Iya. Aku nggak ada itu mana sih? Kamu ya. Nashtaril kolami di koperasi apa ya Ustadz? Lupa deh Ustadz. Tadi Maksof. Bukan maksum ya. Iya. Oke. Diulang silakan. Saya lagi Ustaz ya. Nashtari ya. Nashtaril qalamun. Nashtari al-aqlama. Nashtari al-aqlama.
nashtaril aqlamah fil maqsaf. Ya, fil maqsafi. Fil maqsafi. Ya. Jadi kalau nahnu ya, jadi konteksnya kan kami ataupun kita ya. Jadi ketika misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol nih, di mana kita akan beli? Ya. Jawabannya juga kita lagi gitu. Kita beli aja di situ ya. Ini kan dalam keseharian juga seperti itu, ataupun kami ini mewakili gitu ya, ketika kita diberikan tugas oleh guru untuk membelikan pulpen gitu. Kita berbicara kepada guru, aina nashtaril aqlam ya. Kemudian guru tersebut menjawabnya berarti bukan kami, tapi antum ya, kamu. Tashtaril aqlam atau tashtarunal aqlam minal maqsam ya. Ini bisa dua wajah, dua sisi gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Kemudian Bu Bambang silakan. Aina sholatal jumu'ah. Aina, ini ada tasdid ya, tasjid. Aina Aina sholatal jumu'ah. Sallaita. Aina sholaital jumu'ah. Ya, jumu'ata ya. Jumu'ata. Karena Jum'ah ini sebagai objek. Di mana? Coba diterjemahkan. Di mana kamu sholat Jumat? Ya. Usolli Ya, Jumu'at atau fil masjidi. Ya. Karena ini konteksnya fi'il madi. Perbuatan yang telah lampau dijawab dengan fi'il madi, jangan fi'il mudhari ya. Usolli jangan usolli, tetapi kalau sholaita kan kamu setelah sholat, berarti kalau saya telah sholat berarti sholai apa? Taknya diganti apa? Sholati. Sholait. Taknya diganti dengan ana apa? Solaina nahnu ya boleh bisa, atau ana Solaitu. Solaina apa Ustaz? Solaina untuk nahnu. Sekarang saya akan tasrif ya. Sholla untuk huwa. Sholaita anta. Sholaiti anti. Kemudian sholaina nahnu. Kalau saya apa ana? Sholaitu. Ya, sholaitu ya. Coba dijawab dengan sholaitu. Sholaitu jumu'ata fil masjid. Fil masjid. Oke ya. Aina sholaital jumu'ata? Di mana kamu telah melaksanakan sholat Jumat ya. Sholaitul jum'ata fil masjid. Saya melaksanakan sholat Jumat di masjid. Oke, ahsan, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah semua pertanyaannya sudah kita jawab, dan sebenarnya ini murajaah dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu ya. Tinggal ditingkatkan kepekaan kita memahami sebuah pertanyaan, karena fahmu soal nisfu jawab ya. Memahami soal ini adalah setengah dari jawaban. Jadi kalau soalnya kita tidak paham, sudah pasti ya kita tidak akan bisa mereka-reka apa yang akan kita jawab ya. Tapi kalau sudah memahami atau terjemahan ataupun arti soal yang kita baca, maka itu setengah jawaban, karena kita sudah memahami. Walaupun tidak siap dengan jawaban yang benar, kita akan mereka-reka ya, mengarang ya semampu mungkin, dan memilih jawaban yang tepat gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan. Sebentar. Oke. Kita kayaknya tidak akan melanjutkan ke pelajaran baru ya, karena ini masih ada satu latihan yang penting di sini ya, yang akan kita jawab. Nah, ini ada 8 pertanyaan, kita akan
akhiri pertemuan malam ini dengan menjawab latihan 5 ini. Ajib anil as'ilatil al-atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Oke, setelah Bu Bambang, Bu Ella ya, silakan. Hal tadhabu ilan nadi ghadan? Na'am. Na'am. Adhabu ilan nadi ghadan. Ya, tarjumi. Apakah kamu akan pergi ke gedung olahraga besok? Ya benar, saya akan pergi ke gedung olahraga besok. Iya, oke, barakallahu fiik. Hasan. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi? Pak Fahmi? Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Fahmi. Nomor 2. Mata taktubu wajib. Mata. Oh, nggak pakai tasjid sini, Ustaz. Mata gitu ya, Ustaz. Ya. Atau maknya jangan panjang ya. Mata. Kalau maknya yang panjang menjadi mati. Artinya telah meninggal dunia ya. Oke. Oh. Tanya yang panjang. Mata. Mata taktubu wajibal yaum. Ya. Wajibal yauma yaumi yaumu. Wajibal yauma ya, Ustaz. Coba ini ada 2 kata tetapi maknanya satu. Apa istilahnya? Seperti sapu tangan. 2 kata tetapi yang penegasan itu ya, Ustaz. Ya, coba di apa? Berarti wajibal yauma yaumi atau yaumu? Yaumu, Ustaz. Kenapa yaumu? Tadi kan kalau mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti mudhaf ilaihnya harus ya. Seperti Masjidul Madrasati. Masjidul Madrasati. Kenapa madrasah? Iya. Berarti wajib apa? Yaumu. Kok yaumu? Seperti Masjidul Madrasati. Masjid masa, masjid yang ada di sekolah. Bendanya satu, ya. Masjid. Masjid al-madrasah. Oh iya. Wajibal yaumi ya, Ustaz. Ya. Kenapa yaumi? Ya, karena dia mudhaf ilai, ya. Oke, jangan lupa ya. Di murajaah lagi. Oke. Coba diulang dibaca lagi Pak Fahmi. Mata taktubu wajibal yaumi. Ya. Mata tuh sama ya, Kapan? Kapan? Taktubu. Kataba yaktubu. Apa yaktubu? Taktubu berarti apa? Menggunakan pensil biasanya. Nulis ya, Ustaz. Ya. Berarti taktubu itu engkau menulis. Kapan engkau akan menulis wajibal yaumi artinya PR hari ini ya. Kapan kamu akan menulis PR hari ini? Ya. Berarti jawabannya berarti itu nanya ke diri. Ya, saya yang nanya sekarang. Berarti saya nanya aktubu ya, Ustaz, jadinya. Ya. Aktubu wajibal yaumi Isama'i tadi ya, Ustaz. Isama'i. Keterangan waktu. Jadi saya akan mengerjakan PR itu bisa besok, bisa nanti malam. Nah, malam tadi sama'i itu malam bukan, Ustaz? Bukan. Masa ya. Masa'i. Ya. Terbalik jadi sama'i ya. Oke, Hasan. Masa fil masa'i.
Ya. Masai. Atau masaan. Seperti ini di atas godan. Godan itu kan besok. Tapi tanpa ada huruf fi-nya. Jadi boleh saat kalau nggak pakai fi, nggak pakai. Ya, kalau nggak ada fi berarti dia fathah. Masaan. Ya. Masaan. Tetapi kalau pakai fi, saat tubuh wajibal yaumi fil masai. Ya. Oke, barakallahu fik ya. Diingat lagi tadi sudah bagus dari taktubu menjadi aktubu ya. Ini langsung cepat ya, barakallahu fikum. Setelah Fahmi, Bu Fitria silakan. Nah, Ustaz. Ya, nomor 3. Uridu qira'ata hadzal darsi. Ya. Naam, uridu qira'ata hadzal darsi. Oke, ahsan. Kenapa darsi di situ? Mudhafun ilaih ya, Ustaz? Ya, oke. Jadi mudhaf ilaih ini nih bisa 3. Ya, gini. Qira'atanya dia sebagai objek ya, makanya dibaca qira'ata yang dibaca. Tapi dia pun mudhaf. Kemudian hadza ini mudhaf ilaih, tapi dia mabni, tidak berubah ya. Dia dalam keadaan tetap, tidak bisa dibaca hadzi ya. Dan dia sebagai mudhaf juga. Ad-darsi mudhaf ilaih. Yang terakhir pasti itu dibaca kasroh gitu ya. Oke, barakallahu fiik. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Bedanya dengan kalau apa? Mubtada khabar apa Ustaz? Hadzal darsi. Itu bisa mubtada khabar juga Ustaz? Kalau tidak didahului dengan ini. Kalau tidak ada kalimat sebelumnya. Jadi kalau tidak ada kaitannya hadza darsu ya. Tapi ini pun belum ada khabarnya. Hadza darsu pelajaran ini apa? Sahlatun. Sahlatun ya. Karena ad-darsu ada alif lam tidak bisa menjadi khabar. Khabar itu nakirah. Ya. Khabar itu nakirah. Sedangkan mubtada di sini ma'rifah kan? Hadza darsu beda dengan misalkan kalau gini. Lihat alif lamnya enggak ada. Berarti apa dibacanya? Hadza darsun. Nah, hadza darsun. Ini sebuah pelajaran. Itu mubtada dan khabar. Hadza ini mubtada, darsun khabar. Nakirah. Menterjemahkannya tadi seperti apa? Ini sebuah pelajaran. Tetapi kalau sudah ada alif lam, saya bilang hadza darsu pelajaran ini dibalik menterjemahkannya. Kalau tadi ini sebuah pelajaran atau ini pelajaran. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, jadi pelajaran ini apa? Harus ada khabarnya di sini. Sahlatun. Pelajaran ini sangat mudah gitu ya. Ini kalau tidak ada kalimat ini ya. Tapi ini karena keterkaitan dengan kalimat sebelumnya, apakah engkau ingin membaca hadza darsi ya? Hal turidu qira'ata. Apakah engkau ingin membaca apa? Membaca pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran ini. Ini dari qira'ata di sini sudah mudhaf ilaih, mudhaf, kemudian mudhaf ilaih yang pertama dan mudhaf ilaih yang kedua. Oke, nanti kita akan bahas secara lebih detail di babnya ya. Oke, kita akan lanjutkan sedikit lagi. Belum dijawab Ustaz kayaknya. Ya? Belum dijawab ya? Belum. Bu tadi tuh? Udah dijawab. Ya. Sudah. Oke. Naam tadi jawabnya. Oke. Hasan. Sekarang Bu siapa? Setelah Bu Fitria, Bu Widi ya? Oh ya. Oke. Bu Widi 2 berarti kalau ini gampang banget.
Oh, Ya. Oh, 2. Ya. Mas Muki. Ya. Ya. Ismi Widi Rahayu. Oke. Mas Muhu. Atau Mas Muha ya. Mas Ya, Muha. Mas Muha. Mas Muha. Ismuha. Iya, Ismuha. Ismuha Zakiyah. Oke, Hasan ya. Barakallahu. Ini sudah nyambung ya. Nyala bagaimana Ustaz kalau hal-hal kalau yang nomor 3 tadi kalau lah sama seperti pelajaran kemarin tah. Yang lah terus ada ma-nya begitu. Hal turidu qira'ata la ya. Nanti beda. Karena kalau kemarin itu konteksnya madi terus kepunyaan ma indi ya. Tapi kalau masuk ke dalam fiil sudah cukup la. Hal turidu qira'ata hada dars la uridu qira'ata. Jadi cukup la, tidak harus pakai ma. Karena ma ini hanya masuk kepada isim dan masuk kepada fiil madi. Ya. Seperti gini, hal qara'ta dars hal qara'ta ad-darsa al-madi, apakah kamu sudah membaca pelajaran yang lalu? Konteksnya, pertanyaannya adalah yang lampau. Ya. Apakah kamu sudah membaca pelajaran yang lalu atau pelajaran sebelumnya? La, ma qara'tuhu. Nah, ma itu masuknya ke dalam fi'il madi dan masuknya ke dalam isim. Tapi kalau langsung di sini fi'il mudhari, jawabannya cukup la. Hal turidu qira'ata hada dars? La uridu qira'ata hada dars ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Barakallahu fikum. Kemudian Bu Zakia ya. Mahaza. 2. Ya, 2 ya. Mahaza hazihil kutubun. Apa ini? Mahaza atau hadhihi ya. Ini boleh memilih. Atau ya. Iya. Ya. Mahaza haza qalamun. Iya. Atau tadi kalau hadhihi berarti jawabannya tadi sudah betul. Hadhihi kutubun atau aqlamun. Iya, ahsan ya. Oke, kemudian man haza ustazun. Iya. Man hazihi tolibatun. Iya, oke, ahsan ya. Kemudian siapa? Enggak usah diartikan. Boleh. Siapa ini? Ini pena atau pensil. Siapa ini? Ini bukan siapa tapi apa ya? Iya, apa ini? Ini pena. Apa ini? Ini buku-buku. Iya. Terus yang satunya man haza, siapa ini? Ini ustadz. Yeah. Man hazihi, siapa ini? Ini tadi tulabun ya ustadz. Ini mahasiswi. Iya, oke. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang terakhir silakan siapa Bu Agita ya? Yang terakhir. Maza taf'alu zuhra jumu'ah? Ya, zuhra jumu'ah. Jumu'ata, jumu'ati, jumu'atu. Zuhra jumu'atah. Ini sama dengan tadi. Yaumah. Jumu'ati Ustaz. Iya, karena kan dia menunjuk pada satu waktu. Coba diterjemahkan dulu. Maza. Apa? Taf'al apa ya Ustaz? Iya, apa? Maza taf'alu. Taf'alu itu apa? Taf'al itu melakukan apa? Apa yang akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan? Siapa yang akan melakukannya? Siapa? Di sini ada huruf ta. Kamu laki-laki. Ya.
Anta. Ya, anta. Apa yang akan kamu lakukan pada zuhur hari Jumat? Iya, artinya siang ya, zuhur di sini. Apa yang akan kamu lakukan siang pada hari Jumat? Gitu. Af'alu soli Jum'ah. Berarti af'alunya langsung ke jenis pekerjaannya. Af'alunya dihilangkan, tapi apa yang dikerjakan tadi? Oh, usolli Jum'ah. Ya, usolli al-Jum'ah. Ya. Jadi kalau ini juga hati-hati ya. Ketika mada taf'al, apa yang akan kamu lakukan, maka biasanya jawabannya ini tidak usah diulang lagi. Af'alu, nggak usah. Karena jawabannya pasti langsung spesifik kepada jenis pekerjaannya. Ya. Mada taf'alu zuhra yaumal isnin, misalkan. Zuhra yaumil isnin. Apa yang akan kamu lakukan pada siang hari di hari Senin, gitu kan. Misalkan langsung pekerjaannya apa? Oh, saya akan makan siang. At-taghadda fil mat'ami. Saya akan makan siang di rumah makan. Atau sa'aqra'u, ya, aqra'ul kitab. Saya akan membaca buku, ya. Oke. Barakallahu fikum, ya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Kita semua telah membaca latihan ini. Dan insya Allah jawabannya pun adalah jawaban yang benar, ya. Dan saya kembali mengingatkan lagi, ya, memahami kaidah saja, memahami tanda baca saja, ini akan kurang lengkap jika tidak diimbangi dengan perbendaharaan kosakata yang cukup, ya. Karena tadi kembali kepada kaidah, ya. Fahmu soal nisfu jawab. Memahami soal itu adalah setengah jawaban. Dan saya lihat, ya, kebanyakan kendalanya adalah di kosakata. Kurangnya kosakata yang dimiliki sehingga membuat jawaban ini datang terlambat, gitu, ya, atau menjawab dengan sesuatu yang kurang tepat walaupun mendekati, ya. Nah, karena itu saya memotivasi lagi untuk memperbanyak kosakata agar membantu kita untuk memahami kaidah, kemudian membantu kita untuk menjawab dengan jawaban yang sempurna, ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan pada Ustadzuna yang telah menjelaskan materi pelajaran bahasa Arab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa iyyakum wa fiikum barakallah.